Pertama, memurnikan pil seni bela diri untuk Fan Wansing, membiarkannya menembus raja seni bela diri untuk menyelinap menyerang kayu. Tetapi hasilnya tidak berhasil. Dan kemudian membuang kontrak surga. Tetapi itu tidak adil. Qin Yichen juga sedikit menyipitkan matanya. Ekspresinya semakin dingin. Putri Wenxing benar. Metode Bai Linglong benar-benar tidak bisa dikatakan merusak. Bagaimanapun, mereka adalah musuh. Selain itu, menyempurnakan pil seni bela diri untuk rekan-rekannya adalah metode yang tidak diharapkan Qin Yichen. Tidak sulit untuk melihat bahwa Bai Linglong memang sangat bijak dalam memeriksa situasi secara keseluruhan. Tetapi Bai Linglong memberinya perasaan bahwa dia tidak takut. Dia juga tidak memiliki kepercayaan diri untuk menggunakan metode ini dan bergantung pada kekuatan eksternal. Bahwa setiap kali dia melakukan tembakan, dia siap sepenuhnya. Untuk menang dia akan menggunakan segala cara, seperti singa melawan kelinci. Namun, siapa singa dan siapa kelinci itu belum tentu diketahui. Itu yang diajarkan Bai Wuji padamu untuk menandatangani kontrak surga? Bai Guanxing juga menghela nafas. Bukankah kamu menyatakan bahwa Bai Ze adalah ortodoks? Kalau begitu tanya nenek moyang Bai Ze, bagaimana mereka menandatangani kontrak dengan tuanmu? Ekspresi Bai Linglong tetap tidak berubah, dan suaranya menjadi lebih dingin. Tidak apa-apa, aku akan mengubahnya. Jika aku kalah, aku bisa mengampuni hidupku saat pedangku bertemu satu sama lain. Karena itu, Bai Linglong sama sekali tidak khawatir. Seolah-olah dia baru saja mengucapkan sepatah kata pun, membiarkan kontrak surga dibuat. Dan dia tidak akan pernah kalah. Tidak cukup. Qin Yichen menggelengkan kepalanya. Kamu ingin aku tidak berlatih alkimia selama sisa hidupku. Maka kamu harus menghindari kami selama sisa hidupmu. Padatkan kontrak surgawi. Aku kalah. Aku tidak akan lagi memurnikan alkimia dalam hidup ini. Jika kamu kalah, mulai sekarang, kamu tidak boleh melukai kerabat dan teman-temanku. Begitu dia mengatakan ini, Bai Linglong mengerutkan kening. Apakah ini mencegahnya untuk menyerang pengkhianat seperti Bai Guanxing? Bai Linglong mendongak. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dia putuskan. Dan dia harus meminta nasihat dari guru. Pada saat ini, di luar roda surga, Ke Tiangxuan sangat marah sehingga jenggotnya bergetar. Tidak ada janji. Jangan pernah berjanji. Lelucon apa? Klan Kaisar Qi-nya akan mengantar Dewa Pil. Ingin Dewa Alkimia Klan Kaisar tidak membuat alkimia mulai sekarang? Bagaimana bisa? Selain itu, jiwa yang ditelan Bai Linglong 9 kali lebih banyak dari Qin Yichen. Pada saat ini, perbedaan antara kedua jiwa itu sekilas terlihat jelas. Hanya cibiran Bai Wuji yang berangsur-angsur mulai. Saya harus mengatakan bahwa sesekali senyum bercanda Bai Linglong sepertinya hilang dari Bai Wuji. Mengapa takut? Murid saya, mulai sekarang, saya akan menunjukkan belas kasihan kepada Anda pengkhianat dan tidak membunuh Anda. Sebagai seorang guru, saya berani setuju. Ke Tiangxuan, yang bahkan tidak memiliki keberanian untuk datang ke klan Bai saya. Tanda seru. Kamu. Ke Tiangxuan menggertakkan giginya, tetapi dia tahu betul bahwa dia jelas bukan lawan Bai Wuji. Dalam keputusasaan, Ke Tiangxuan harus berteriak, Tuhan, apa gunanya kontrak surgawi? Kontrak surgawi, saya khawatir itu akan dihancurkan oleh tuanmu. Ketika Bai Wuji mendengar kata-kata itu, dia semakin mencibir. Ke Tiangxuan, jangan terlalu serius. Tidak ada gunanya Tuan melanggar kontrak surgawi untuk membersihkan klan Kaisar Qi Anda. Kontrak surga adalah 2 poin. Jika Qin Yichen kalah, maka klan Kaisar Qi-nya akan kehilangan Dewa Pil, dan dia bahkan mendapatkan Dewa Pil dengan potensi besar yang diwarisi oleh sesepuh tertentu dari Aula Pil. Dan jika Bai Linglong kalah, kemudian, Bai Linglong tidak bisa lagi menyerang semua orang di sekitar Qin Yichen. Dengan cara ini, tampaknya adil. Bagaimanapun, kekuatan tempur Dewa Bai Linglong juga sangat tirani. Terlepas dari apakah itu Bai ortodoks, tetapi tidak diragukan lagi ia mewarisi kekuatan 10 dewa besar. Selain itu, Bai Linglong juga mampu berkembang. Dengan identitas dan kondisinya, ia akan menjadi seorang kaisar di masa depan. Bahkan kaisar pun pasti bukan akhir dari Bai Linglong. Tidak adanya lawan yang begitu kuat cukup adil bagi klan Kaisar Qi. Namun, Ke Tiangxuan tidak akan pernah mengizinkannya. Karena jarak di antara 9 roh primordial terlalu besar. Meskipun Qin Yichen disukai oleh sesepuh tertentu, dia telah memperoleh kesempatan tak terduga di roda jalan surga. Dia bahkan memiliki hubungan yang baik dengan umat manusia sebelumnya. Dan dia dapat membaca buku-buku kuno umat manusia, termasuk klasik internal Kaisar Kuning dan klasik 100 rumput. Tapi siapa yang bisa menjamin bahwa Bai Linglong tidak pernah menerima warisan serupa? Tanda seru. Jika pencapaian Bai Linglong dalam budidaya dewa hanyalah dewa biasa, bagaimana mungkin mengejar dan mengonsumsi begitu banyak dewa di hari ini? Namun, melihat Ke Tiangxuan menolak untuk setuju, mata hitam dan putih Bai Wuji tiba-tiba menunjukkan niat membunuh. Tidak. Baiklah, mari kita bicarakan. Pengadilan klan Queen Yu. Linglong mengalahkan kerumunan dan memenangkan kemenangan. Dan kali ini, jika Linglong memenangkan kompetisi Dendao lagi, itu akan menjadi 2 percobaan berturut-turut.
Bukankah posisi patriarkal ini harus dibiarkan menjadi bajik? Ekspresi Ke Tiangxuan menjadi kaku, dan dia tidak menyangka Bai Wuji akan mendapat masalah secepat ini. Melihat Ke Tiangxuan tertegun, Bai Wuji langsung mendengus dingin, dan tiba-tiba mengorbankan token wakil patriark, dan kekuatan yang kuat melonjak. Pada saat itu, Qin Yichen mendengar roda gigi besar berhenti tiba-tiba, meraung, dan kemudian semua yang ada di depan mereka sepertinya berhenti. Hanya orang luar di roda surga yang tidak terpengaruh. Pisau pencuri, kamu tidak menyebut dirimu Dewa Pil? Bukankah kamu masih memiliki warisan dari tetua Aula Pil? Kontrak surgawi, aku akan menyusunnya untukmu. Kekuatan ilahi Bai Wuji tiba-tiba muncul di atas kepala Qin Yichen melalui roda surga. Dan di langit, kekuatan melonjak, menggerakkan langit dan bumi, berubah menjadi kontrak langit dan bumi. Tetapi Bai Linglong bahkan hampir tidak memikirkannya, dan melihat bahwa jiwa Bai Zedao bersinar dengan es, dan dia menyebutkan namanya sendiri. Ketika Nenek Huaxu memaksa Yuan Tiandi untuk menandatangani kontrak dengan surga, ekspresi yang terakhir sangat jelek, yang menunjukkan bahwa jika Kaisar Yuan Tian tidak meminta leluhur kulit hitam, dia tidak dapat menggunakan kontrak dengan surga sendirian. Dengan kata lain, kontrak surgawi dapat membuat semua yang kuat di alam Kaisar cemburu, seperti kepompong. Dalam hal ini, Bai Linglong tidak akan bisa berurusan dengan teman saya untuk waktu yang lama, dan bahkan jika dia bisa menjadi seorang kaisar, dia tidak akan bisa melepaskan kontrak surgawi. Qin Yichen berpikir begitu. Bagaimanapun, kekuatan Bai Linglong adalah tirani, dia telah melihatnya sebelumnya, dan mampu mengejar Xie Feiling dan Jin Wu Hao Huang di sekitar untuk mencegat dan membunuh sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Ini baik. Tidak. Di dalam dan di luar roda jalan surga, teriakan Putri Wenqing dan Ke Tiangxuan datang pada saat yang sama. Namun, alis Qin Yichen telah mekar dengan sinar ilmu pedang, yang berasal dari jiwa daunnya, dipadatkan dalam nama Feng Tianxing. Om. Telapak tangan Putri Wenqing masih terentang di udara, dan dia melihat kecemerlangan kontrak surgawi, dan kecemerlangan berikutnya bersinar, sepertinya bergerak dengan dunia, seperti seluruh dunia, menyaksikan kontrak ini. Segera, dua pancaran jatuh ke alis Qin Yichen dan Bai Linglong masing-masing pada saat itu. Mantan samar-samar merasakan surga di atas kepalanya mengawasinya. Ini sudah berakhir. Belum lagi Bai Guanxing dikejutkan dengan adegan ini. Bahkan Li Suiyun pun nyaris kaget hingga menjatuhkan rahangnya. Saudara Feng, kamu benar-benar menandatangani.